Jadi barusan banget aku habis rekaman puisi ya. Aku kan sering bikin puisi gitu. Sebenarnya aku udah pernah rekaman puisi dan aku pernah bikin YouTube juga. Cuman itu udah lama banget dan hasilnya tuh nggak jadi gitu karena aku ngerasa puisinya tuh kayak kurang menarik gitu. Kurang bisa dinikmati. Lebih ke cara bacanya gitu. Kalau puisiku sendiri mungkin udah menarik karena aku udah sempet jual e-booknya juga kan, dan sampai sekarang tuh juga masih ada yang beli e-booknya gitu, e-book si buku puisiku itu. Nah itu ya adalah buku puisiku gitu. Nah sebelum aku rekaman aku tuh nyari referensi dulu gitu, aku nyari referensi orang-orang baca puisi, dan kalau bisa tuh orang-orang yang dari luar Indonesia gitu. Nah kenapa aku nyarinya dari orang yang luar Indonesia, karena aku ngerasa kebanyakan orang Indonesia itu kalau baca puisi dia kayak melankolis banget. Jadi kayak dramatis banget, kayak serius banget bacanya tuh, kayak sepaneng gitu, kayak tegang banget, kurang rileks. Bahkan aku ngerasa terlalu sastrawi, bahasanya terlalu kaku, terlalu kurang kayak orang nyampein perasaan itu. Padahal puisi kan lebih kayak jadi orang nyampein perasaan secara bebas lewat kata-kata gitu, lewat permainan kata, lewat diksi-diksi, lewat analogi. Karena mungkin susah buat disampaikan dengan bahasa yang lengkap, dengan paragraf yang lengkap, dengan cerita yang lengkap, makanya mereka menginterpret itu intinya dengan dalam bentuk puisi gitu. Jadi aku nyarinya yang luar negeri. Nah ketika aku nyari orang-orang luar negeri baca puisi gitu, ternyata aku cukup shock ya, karena sebelumnya aku jarang banget ngeliat orang luar negeri baca puisi. Nah si orang luar negeri ini ketika mereka baca puisi, anjir ternyata puisinya tuh nggak begitu kayak analogi, nggak terlalu diksi, nggak terlalu kerasa sastrawi banget gitu loh. Bahkan aku nemu ada orang dia baca puisi tuh, puisinya malah bikin orang ketawa gitu, cara nyampein dia bikin ketawa, malah ada kayak semacam jokesnya gitu. Padahal itu bukan stand up comedy ya, itu baca puisi gitu. Nah, terus mataku terbuka lah, kayak kayaknya aku bisa nih buat baca puisi Indonesia, tapi nggak kayak sebelumnya orang-orang Indonesia yang baca puisi. Karena orang ya itulah intinya, orang baca Indonesia tuh, orang Indonesia kalau baca puisi tuh kayak kurang kayak orang ngomong gitu loh. Dan aku tadi rekaman, aku nyoba berkali-kali, aku nyoba gaya kayak gini gimana, kalau gaya kayak gini gimana, kayak aku coba nyesuaiin aku nyamannya baca puisi itu gimana, terus aku nyesuaiin puisiku tuh emosinya apa gitu. Jadi terus tadi aku ya udah akhirnya aku rekam, kemungkinan nanti aku bakal upload di sini gitu. Ya aku ya cukup puas lah buat percobaan ini, aku akhirnya nemu gayaku gitu. Buat kalau kamu penasaran nanti coba dengerin puisiku aja gitu. Minggu depan atau minggu ini aku nggak tahu, nanti aku upload gitu. Dan aku ngerasa di puisi yang aku sampaikan ini, yang sekarang yang aku habis rekam tadi, aku ngerasa puisinya tuh jadi lebih, bahasanya tuh dia lebih lugas gitu, lebih apa adanya, lebih kayak orang ngomong pada umumnya, lebih clean lah. Dan itu cukup beda sama puisiku yang dulu ya, apalagi puisi pertamaku yang banyak orang yang beli itu gitu loh. Di puisiku itu tuh aku mainan kata-kata yang rumit banget, yang kayak bukan rumit sih, kayak mainan kata-kata banget, beda sama ketika orang ngomong lah, diksinya tuh kayak diksi banget itu loh. Ya mungkin karena ketika aku nulis puisi pertamaku itu aku lagi ada di kondisi yang buruk banget, yang depresi banget ya. Bukan berarti sekarang aku gak depresi, cuman waktu aku depresi banget, dan waktu itu aku lagi belajar nulis juga. Nah sekarang aku ya kalau nulis puisi aku yang lebih mudah buat orang pahami aja sih, karena aku pengen nyampein perasaanku gitu secara puisi, karena aku berkarya kan aku pengen nyampein perasaanku. Yang intinya apapun itulah aku kayaknya ini ngomongnya agak ngaco ya di sini, cuman itu sih, aku tadi habis rekaman aku puas banget. Udah sih, aku pengen cerita itu aja. Makasih ya udah dengerin.